Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah pada hari ini dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Hari ini kita akan mempelajari mengenai interpretasi data kependudukan, ya, karena kita sudah mempelajari banyak hal di pertemuan yang kedua, dimulai dari perbedaan geografi penduduk, demografi, dan studi kependudukan, kemudian dilanjutkan dengan sumber data kependudukan. Nah, hari ini kita akan coba menjelaskan mengenai interpretasi data kependudukan. Nah, jadi 2 minggu yang lalu kita sudah mempelajari bahwa demografi adalah menjadi ilmu yang utama dalam mempelajari masalah pendudukan. Karena demografi memberikan data-data kependudukan di suatu wilayah. Jadi karena demografi adalah ilmu yang mempelajari mengenai kependudukan berupa angka-angka kuantitatif dari suatu penduduk. Nah, ketika kita data-data kependudukan itu kemudian kita analisa, kita kaji dengan menggunakan 3 pendekatan geografi, yaitu spasial, kompleks wilayah, ataupun lingkungan, maka itu menjadi geografi penduduk. Tetapi jika demografi itu kemudian kita kaitkan dengan cabang ilmu yang lain, misalnya kesehatan, kita jadi mengkaji penyebab mengapa di suatu wilayah angka kematiannya tinggi. Kita kaitkan dengan ilmu kesehatan, maka itu masuk ke dalam studi kependudukan. Sehingga kita ingin mempelajari mengenai data demografi, mengenai pengangguran. Kemudian kita bahas menggunakan cabang ilmu lain, yaitu ekonomi, maka itu masuk ke dalam studi kependudukan. Oke, jadi silakan diingat kembali materi pertemuan pertama. Nah, lingkup kerjaan geografi penduduk adalah analisis keruangan, kemudian interaksinya, dan studi kewilayahan. Jadi kita bicara spasialnya, bagaimana distribusi data yang kita dapatkan dari demografi secara keruangan bagaimana distribusinya, kemudian interaksinya bagaimana. Nah, data-data tersebut dengan kondisi wilayahnya dikaitkan dengan lingkungannya bagaimana, kemudian secara kewilayahannya seperti apa. Oke, kita dalam satu wilayah itu bagaimana sebaran distribusinya. Kemudian mengapa bisa terjadi di sana? Mengapa di wilayah lain itu tidak terjadi dan seterusnya. Jadi selain bicara spasialnya, bicara interaksinya antar data dengan kondisi lingkungannya, juga kita lihat secara wilayah. Kalau kita bisa Sukoharjo, bagaimana Sukoharjonya? Walaupun kita bisa membaginya nanti per kecamatan, per desa, tetapi dalam satu Sukoharjo bagaimana kondisi kependudukannya? Nah, itulah dimaksud dengan studi kewilayahan. Ini sumber data yang kemarin, jadi data primer. Data primer adalah data yang di instansi pemerintah dan pemerintah yang berhak mengeluarkan data. Kalau data sekunder adalah data pemerintah atau non-pemerintah data yang berasal dari kampung. Data tersebut telah diolah atau disajikan dalam bentuk lain. Oke, nah, jadi bedakan antara sumber data penelitian dan sumber data kependudukan. Kalau sumber data kependudukan, data primer adalah data dari BPS, data primer dari data BPS, data sekunder adalah data sekunder dari data kependudukan adalah data BPS yang telah diolah. Nah, sedangkan penelitian, data primer adalah data yang kalian ambil langsung di lapangan, wawancara, pengukuran, ataupun yang lain. Sedangkan data sekunder dari data penelitian adalah data-data yang tidak kalian dapatkan langsung dari lapangan. Jadi kalian dapatkan dari instansi-instansi ataupun publikasi-publikasi, termasuk salah satunya adalah dari BPS. Nah ini yang perlu kalian pahami. Nah, di data-datanya apa ya? Ini data-datanya. Nah, tinggal pertanyaannya adalah, ketika kita sudah dapat data, kita apakan data itu? Nah, selanjutnya ini sumber data geografi penduduk yang kemarin ya, ada registrasi penduduk, ada sensus, ada survei. Registrasi penduduk itu kontinu tiap saat, bersifat pasif, yang dimana berarti kita sebagai masyarakat yang mendatangi pemerintah. Nah, jadi bukan aktif. Kalau aktif itu artinya sensus atau survei, di mana pemerintah atau peneliti yang mendatangi masyarakat. Tapi kalau registrasi penduduk yang mendatangi pemerintah. Ya, apa saja Pak registrasi penduduk? Isinya ada di dalam KTP kalian. Data-data peta pendudukan, kelahiran, pernikahan, pekerjaan, alamat, dan seterusnya. Nah, kalau sensus penduduk itu 10 tahun sekali bersifat aktif, jadi pemerintah yang mendatangi kita.
Yang dicatat adalah semua data umum kependudukan, ekonomi, sosial, pendidikan, rumah tangga, dan lain-lain. Oke. Sedangkan survei, nah ini sama seperti sensus, bersifat aktif, mendatangi masyarakat langsung, tetapi waktunya pelaksanaannya bukan sepotong sekali, tetapi bebas, tergantung pada kebutuhan. Jadi tergantung penelitiannya apa, butuhnya tahun berapa. Nah, dan data-datanya yang didapatkan dari spesifik sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke, jadi misalnya datanya data tentang ekonomi, survei ekonomi, ya sudah berarti semua data tentang ekonomi. Tentang pengangguran, ya berarti nanti data-data yang didapatkan adalah data-data spesifik tentang pengangguran. Nah, dan seterusnya. Jadi data-data survei adalah data-data yang spesifik sesuai dengan tujuan atau kebutuhan dari pihak yang melakukan survei. Baik itu bisa pemerintah, bisa peneliti, ataupun mahasiswa bisa melakukan yang namanya survei. Oke. Nah, ini ya, jadi sumber datanya ada 3 ini, dan ini adalah data primer bagi analisis kependudukan. Tapi kalau penelitian, ini adalah data sekundernya, terutama untuk regis penduduk dan sensus. Oke. Nah, pertanyaan lanjutannya, setelah kita mendapatkan data, mengumpulkan data, apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah interpretasi data kependudukan. Jadi apa yang dimaksud dengan interpretasi data adalah menjelaskan apa yang dimaksud, apa yang tersirat, makna yang terkandung dari suatu data, sehingga didapatkan informasi dan pengetahuan dari data tersebut. Oke, jadi ketika kalian punya data, itu bukan hanya dibaca. Kalau hanya dibaca, semua bisa melakukan itu. Tapi sebagai seorang mahasiswa, seorang peneliti nantinya, data yang kita punya itu bukan hanya dibaca, tetapi kita interpretasikan, kita jelaskan. Apa maknanya, apa informasi yang didapatkan dari data tersebut. Oke, nah interpretasi terkait dengan analisis data. Ya, interpretasi mau gimana? Apakah data diolah dengan apa? Membuat tabel, diagram, grafik, peta, statistik, ataupun narasi. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah selain membuat tabel, diagram, grafik, peta, atau lain adalah bagaimana kita sebagai peneliti mampu menjelaskan makna dari data yang kita sajikan, data yang kita punya. Oke, kita jadikan tabel, terus apa? Kita jadikan diagram, terus apa informasinya? Nah, jadi sini akan saya berikan beberapa contoh bagaimana melakukan interpretasi data kependudukan, ya. Karena jika tidak kalian tidak bisa menggunakan itu, ya, maka ketika skripsi nanti, maka kalian hanya akan membaca data. Nah, saya contohkan apa itu membaca data dan menginterpretasi data. Contohnya ini. Ada tabel jumlah kematian menurut wilayah administrasi dan jenis kelamin di Provinsi DKI Jakarta tahun 2016. Oke. Kalau membaca data, maka kalian bisa membaca Jakarta Pusat kematian laki-laki tahun 2016 ada 3.000 atau 54%. Oke, dari total kematian yang ada di Jakarta Pusat. Atau di Provinsi DKI Jakarta terdapat 50.704 kematian secara total, di mana 28.000-nya itu laki-laki, sedangkan 52.000-nya perempuan. Nah, itu membaca data. Tapi kalau menginterpretasi bagaimana? Kalau interpretasi contohnya, ternyata Jakarta Timur merupakan wilayah yang memiliki angka kematian tertinggi di Provinsi Jakarta. Oke, kemudian di administrasi Kepulauan Seribu merupakan yang paling terendah. Oke, nah, karena ini interpretasi. Kalau membaca ya hanya angkanya saja. Kalau interpretasi melihat, ternyata dari total yang paling tinggi Jakarta Timur, paling rendah Kepulauan Seribu. Oke, nah kemudian kalian bisa juga buat dari data jumlah kematian laki-laki tertinggi ternyata ada di Jakarta Timur juga. Begitu juga yang perempuannya. Yang tertinggi di Jakarta Timur. Kalau terendah ada di Kepulauan Seribu dan laki-laki dan perempuan yang terendah ada di Kepulauan Seribu. Ada lagi yang lain. Apa? Untuk menginterpretasi data ini. Ketika melihat data ini, maka kalian bisa lihat, oh ternyata
yang ada di wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta yang berada di Pulau Jawa memiliki angka kematian yang tinggi dibandingkan wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta yang berada di kepulauan. Nah, maksudnya apa? Di Jakarta Pusat hingga Jakarta Timur ini ada di Pulau Jawa, berada di satu wilayah. Sedangkan administrasi Kepulauan Seribu itu terpisah. Nah, jadi ternyata dari data yang berada di Pulau Jawa itu angka kematiannya tinggi dibandingkan yang ada di Kepulauan Seribu. Yang di Kepulauan Seribu itu hanya 0,13%. Sedangkan yang di Pulau Jawa ada 99,87% kematian yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Itulah interpretasi. Menginterpretasikan, mencari makna yang terkandung dari suatu data. Ini kalau di sini datanya adalah data tabel. Contohnya lagi, ini penduduk Salatiga berdasarkan jenis kelamin. Nah, ini datanya. Sama seperti tadi, kalau kita menginterpretasi, maka kita membaca, kita bicara Sidoarjo jumlah penduduknya 52.000. Oke, itu yang tertinggi di Salatiga. Kelurahan dengan kecamatan tertinggi di kota Salatiga. Oke. Nah, terus kita bisa lihat juga bisa interpretasinya bagaimana Pak? Oh, kita interpretasi saja. Bagaimana? Oh, ternyata dari tiap kelurahan, dari 23 kelurahan, mana yang tertinggi, mana yang terendah. Oh, boleh juga. Boleh nggak Pak kalau saya membandingkan laki-laki mana yang tertinggi, laki-laki mana perempuan yang tertinggi? Boleh. Boleh nggak Pak kalau saya kaitkan dengan luas wilayah? Boleh. Itulah interpretasi. Ini datanya, kemudian kalian melakukan dengan tambahan data lain, misalnya interpretasi luas wilayah. Oke, atau kalau kalian yang tahu, oh dari 3-4 kelurahan ini Pak, yang menjadi ibu kota dari kota Salatiga itu yang mana? Oh, ternyata Sidoarjo. Oh, ternyata Tingkir. Oh, ternyata Agomulyo. Oh, ternyata Sidomukti. Makanya kemudian di wilayah itu memiliki jumlah penduduk yang banyak atau memiliki jumlah penduduk yang sedikit. Nah, itu bisa kalian jelaskan, interpretasikan. Jadi bukan hanya jumlah penduduknya segini, laki-lakinya segini, perempuan segini. Nah, interpretasi juga contohnya membaca seperti itu. Kalau interpretasi juga, oh ternyata penduduk di Salatiga lebih banyak perempuan daripada laki-laki di tahun 2016. Nah, itulah interpretasi. Atau yang ini, tabel yang lain. Oke, yang bisa kita lihat apa? Yang kita bisa lihat ya ini. Informasi datanya, oh ini datanya. Oh, penduduk yang belum bekerja totalnya 400.000, sedangkan yang sudah bekerja 500.000. Nah terus kalau kita interpretasi bagaimana Pak? Interpretasikan berarti setengah penduduk yang ada di hampir setengah penduduk yang ada di Kabupaten Semarang pada tahun 2015 itu belum bekerja atau tidak bekerja. Yang bekerja 55%, kita bisa bilang seperti itu. Nah, ini yang bisa kalian lihat. Kemudian saya kalian bandingkan, oh ternyata yang belum bekerja itu kebanyakan perempuan, sedangkan yang bekerja kebanyakan laki-laki. Nah, ini bentuk interpretasi. Nah, setelah itu kalian lihat, oh ternyata penduduk kota Semarang itu paling banyak bekerja di sektor primer. Apa sektor primer? Ini pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Sedangkan yang di sektor sekunder itu masih sedikit. Sektor tersier, perdagangan, listrik, jasa kemasan, dan lain-lain itu masih sangat sedikit. Nah, itulah interpretasi. Melihat hal lain yang bisa kalian lihat dari data-data kependudukan. Nah, fungsi interpretasi apa? Ketika kalian bisa menginterpretasikan data, maka kalian dapat menjelaskan. Kalian dapat menggunakan data-data itu untuk kepentingan-kepentingan lain, untuk penelitian ataupun pembuatan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya seperti ini. Ketika data ini dari hasil interpretasi kita ternyata jumlah penduduk yang belum bekerja itu setengahnya atau 45% penduduknya itu tidak bekerja di Kabupaten Semarang. Berarti pemerintah bisa berpikir, apa yang perlu mereka lakukan untuk menambah lapangan pekerjaan di Kabupaten Semarang. Nah,
Oh, ternyata penduduknya mayoritas itu masih bekerja di sektor primer, di pertanian. Oke, berarti apa yang dilakukan oleh Kabupaten Semarang agar para petani yang ada di wilayahnya itu dapat tetap sejahtera? Nah, oke. Nah, kemudian bisa juga dilihat, oke, penduduk yang bekerja ada 55%. Tapi bisa ditambahkan dengan data penduduk miskin. Berapa banyak penduduk miskin yang ada di Kabupaten Semarang? Kalau ternyata masih tetap tinggi, berarti bisa jadi bukan hanya penduduk yang belum bekerja yang termasuk penduduk miskin, tetapi penduduk yang bekerja masih ada yang bekerja dengan penghasilan di bawah garis kemiskinan. Nah, itulah yang dimaksud dengan interpretasi data. Nanti silakan kalian bisa baca di data-data yang lain mengenai interpretasi data. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti akan ada video mengenai pemanfaatan data dari BPS. Silakan kalian tonton. Nanti bisa kalian gunakan sebagai bahan diskusi. Nah, jika ada pertanyaan mengenai materi-materi yang sudah saya berikan, silakan ditanyakan di diskusi mahasiswa dengan dosen. Nanti akan saya jawab di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.